Ada Huluk jalan malam-malam. Halo Sobat Luk-Luk, kembali lagi ke channel Lihat Film. Halo Sobat Luk-Luk, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah dan melimpah. Sebelum saya memulai, langkah baiknya jika kalian mengklik tombol subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jika kalian ingin request film, boleh tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram yang ada di deskripsi pada video ini. Pada video kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari film City of God, di mana film ini terinspirasi dari kisah nyata yang menceritakan tentang kerasnya kehidupan di Rio de Janeiro, Brazil, pada akhir tahun 60-an hingga awal tahun 80-an. Dan film ini mendapat rating di IMDb sebesar 8,6. Luar biasa bukan? Baiklah, tanpa banyak talking, langsung saja kita lihat alur filmnya. Film pun diawali dengan segerombolan bocil-bocil bersenjata yang sedang mengejar ayam yang lepas. Namun ada dua pemuda yang ingin mencoba membantu menangkap ayam itu. Ia bernama Rocket dan juga temannya. Ketika ingin menangkap ayamnya, ternyata Rocket berada di tengah-tengah antara sekumpulan bocil-bocil bersenjata dengan polisi yang ada di belakangnya. Dan kita dibawa ke masa lalu, yaitu 16 tahun yang lalu. Di sini terlihat Rocket yang masih kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya didatangi oleh dua botol kecap ini. Ia bernama Lil Dice dan juga Benny. Lil Dice ini ternyata bukan bocil sembarangan. Kita lihat saja nanti ya. Pada scene ini terlihat ada tender trio, yaitu gangster lokal yang namanya sudah terkenal buruk di kota itu. Ia beranggotakan Shaggy, Clipper, dan juga Ghost. Dan di sini dijelaskan bahwa Benny adalah adiknya Shaggy dan Rocket adalah adiknya Ghost. Dan pada scene ini terlihat tender trio yang sedang menjarah sebuah truk pengantar gas. Ia merampas uang supir truk itu dan juga membagikan gas-gasnya kepada warga sekitar. Dan tak lama kemudian datanglah polisi. Kemudian tender trio itu pun langsung kabur dan mereka langsung berpura-pura sedang bermain bola. Dan ketika polisi lewat, mereka tidak menyadarinya. Mereka pun langsung menyebar sebagian uang hasil rampok tadi kepada bocil-bocil yang ada di situ. Sedangkan Ghost memberikan uang itu kepada ayahnya melalui Rocket. Kota ini dinamakan Kota Tuhan, di mana mayoritas penduduk ini adalah para korban banjir dan juga korban pembakaran di perkampungan. Maka dari itu, semua warga yang tinggal di Kota Tuhan ini adalah suruhan orang pemerintah setempat. Dan jika tidak mau, mereka akan dihilangkan dari kota Rio de Janeiro. Scene berpindah kepada Rocket yang sedang ngobak di empang Baba Yasin bersama temannya. Dan ketika Rocket ditanya oleh temannya tentang dirinya yang mau jadi apa ketika sudah besar nanti, ia pun tidak tahu mau jadi apa. Yang jelas, ia tidak mau menjadi penjual ikan karena bau amis seperti ayahnya. Dan tentunya ia tidak mau juga menjadi penjahat ataupun polisi. Pada scene ini terlihat sebuah motel. Dan ternyata tender trio dan kali ini ada Lil Dice. Mereka ingin beraksi kembali untuk merampok uang para pengunjung motel tersebut tanpa harus membunuh. Kemudian mereka pun merampok uang para penghuni motel. Lalu Lil Dice menembakkan pistolnya ke arah motel itu, yang artinya polisi akan datang. Kemudian trio tender itu kabur dengan membawa mobil yang ada di motel itu. Dan karena belum terlalu bisa dalam mengendarai mobil, maka mereka pun menabrak sebuah warkop. Dan di warkop itu ada Shorty yang memang tahu tentang tender trio itu. Kemudian ia menelpon polisi untuk melaporkan tender trio. Lalu mereka bertiga berpencar. Ghost dan Clipper lari ke dalam hutan, sementara Shaggy kabur ke rumah pacarnya. Keesokan harinya, Clipper memberitahu kepada Ghost bahwa ia mau berhenti menjadi penjahat dan akan kembali ke gereja. Dan ketika sedang dalam perjalanan, ada dua polisi yang menghadang Clipper, namun ia tetap santai. Dan malah orang yang di belakang Clipper yang ketakutan dan jadi salah sasaran, dan orang itu pun tewas. Sementara Ghost, ia kena kultum oleh ayahnya setelah mengetahui kasus anaknya itu. Dan sejak saat itu, Ghost mulai ikut membantu ayahnya berjualan ikan. Dan setelah perampokan di motel itu, banyak polisi yang melakukan razia di perkampungan itu. Karena ternyata semua orang yang ada di motel itu tewas. Entah siapa pembunuhnya.
Namun tender trio tetap tidak tertangkap karena penduduk di situ tidak ada yang buka mulut kepada polisi tentang tender trio. 3 bulan kemudian, kita diperlihatkan Ghost yang sedang berjualan ikan, dan dengan insting buaya daratnya, ia menggoda istri dari Shorty. Dan keesokan harinya, Ghost yang sedang bercinta dengan istri Shorty ketangkap basah oleh si Shorty. Namun Ghost berhasil melarikan diri, sementara istri Shorty habis diajar oleh suaminya itu. Kemudian, Shorty melaporkan hal itu kepada polisi yang sedang berpatroli. Dan berhubung Ghost sudah kabur, akhirnya Rocket yang dibawa oleh polisi ke rumahnya untuk mencari keberadaan Ghost. Sejak saat itu, ayah dari Ghost tidak mau lagi bertemu dengannya. Saat sedang kabur, Ghost melihat Lil Dice yang sedang bersama Benny. Dan ternyata Lil Dice masih hidup dan tidak ditangkap polisi pada saat perampokan motel. Ghost pun langsung mengambil uang Lil Dice dan langsung kabur jauh dari perkampungan itu. Keesokan harinya, Shorty ditangkap polisi karena membunuh istrinya di dalam rumah. Dan pada saat yang bersamaan terlihat Shaggy yang sedang memberhentikan sebuah mobil untuk ia kabur bersama pacarnya. Namun apesnya mobil itu harus didorong dulu baru bisa jalan. Ketika sedang mendorong, polisi itu melihat Shaggy dan langsung mengejarnya. Dan akhirnya Shaggy pun tewas. Pada saat mayat Shaggy ramai jadi tontonan warga sekitar, terlihat ada seorang jurnalis yang membawa kamera dan memotret kejadian sekitar. Kemudian Rocket tertarik dengan pekerjaan tersebut. Scene berpindah pada 17 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan Rocket dan teman-temannya yang ingin pergi liburan ke pantai. Kemudian Rocket yang sudah mempunyai kamera saat itu terus memotret Angelica, si gadis cantik yang ada di gang rumahnya. Dan ia pun tergila-gila kepadanya. Sayangnya Angelica sudah mempunyai pacar, yaitu Tiago. Pada saat itu, Rocket menjanjikan akan memberikan ganja kepada Angelica, dan ia pun mendapat ciuman dari Angelica. Dan ia rela melakukan apapun untuk menyenangkan hatinya Angelica. Kemudian Rocket mendatangi markas Blackie, si bandar ganja di kampung itu, dan sekaligus teman dekat dari Rocket. Dan ternyata itu bukanlah markas Blackie, melainkan dulunya itu adalah sebuah apartemen yang dimiliki Donna Zelia, yaitu janda cantik yang tinggal di situ, dan dia pun sering memberikan ganja kepada anak-anak yang sudah melayani nafsu birahinya. Dan janda itu dirampas apartemennya oleh seorang yang bernama Big Boy. Kemudian Big Boy memanfaatkan anak tetangganya untuk menjadi pengedar, dan ia mengangkat Carrot sebagai manajer karena Carrot dinilai bagus kerjanya. Kemudian Big Boy pun ditangkap polisi dan langsung mati di penjara. Pada saat itu Carrot yang mengambil alih bisnis itu, namun Carrot tidak mengambil apartemen itu, melainkan ia memberikannya kepada Blackie untuk mengurus bisnisnya itu. Kemudian pada saat itu datanglah Lil Z dan teman-temannya. Lalu kita dibawa ke cerita awal, di mana Lil Z ternyata adalah Lil Dice yang dari dulu ingin menjadi bos besar di kota Tuhan. Dan yang mengejutkan, pada kasus perampokan motel yang dilakukan oleh trio tender dan dirinya, ternyata Lil Dice lah yang membunuh semua orang yang ada di motel itu. Dan juga ialah yang membunuh Ghost pada saat ingin kabur dari kota Tuhan. Dan dari satu tembakan ke tembakan lainnya, akhirnya di usianya yang sudah ke-18 tahun, ia menjadi penjahat yang dihormati di kota Tuhan. Dan kita diperlihatkan Lil Dice yang sedang konsultasi kepada dukun terkait soal nasibnya itu. Lalu ia pun diberi kalung sebagai jimat dan diubah namanya menjadi Lil Z. Dan sejak saat itulah ia menjadi Lil Z. Kemudian ia mengambil alih bisnis Blackie dan tidak membunuhnya, namun Blackie harus kerja di bawah perintah Lil Z, dan Rocket pun dibiarkan pergi. Singkat cerita, anak-anak di kota Tuhan itu menjadi sangat akrab dengan narkoba. Bahkan sudah menjadi kurir narkoba sejak kecil. Dan ada pula anak-anak yang menjadi pengintai jika polisi datang. Dan semakin hari, Lil Z pun semakin kaya dengan bisnisnya itu. Scene berpindah kepada Rocket yang sedang asik menghisap ganja bersama Angelica. Yang keadaannya saat itu Angelica sudah putus dengan Tiago. Dan akhirnya mereka pun berterludah. Dan tak lama kemudian datanglah geng Rans
mengacaukan momen itu. Geng Rans adalah sekumpulan bocil FF yang suka merampok dan menjarah di toko-toko kue, dan tentunya mereka tidak menghormati hukum di kota itu, khususnya di wilayah kekuasaan Carrot. Dan akhirnya Rocket dan Angelica pun pergi. Dan terlihat Benny yang tertarik dengan fashion dari Tiago. Kemudian ia berdua berbisnis baju Erigo. Dan sejak saat itu Benny menjadi anak gaul. Pada saat party, Benny yang sedang asik menikmati musik kemudian diajak oleh Lil Z untuk membunuh Carrot. Namun ia menolaknya karena ia masih asik berjoget. Di sisi lain terlihat Rocket yang sedang bersama Angelica dan juga Lil Z yang ingin membunuh Carrot. Kemudian terlihat Rocket yang cemburu dengan Benny yang sedang berdansa dengan Angelica. Dan sempat berseteru antara Lil Z dan juga Carrot. Mereka berdua berdebat masalah terciptanya kerajaan Sunda Empire. Namun perdebatan itu berhasil dilerai oleh Benny karena sia-sia saja kalau bahas Sunda Empire. Terlihat Lil Z yang sangat dihormati di kampung itu, dan juga Benny yang sudah menaklukkan Angelica. Sementara Rocket, ia akhirnya bekerja di supermarket untuk membeli sebuah kamera. Namun pada saat kerja, datanglah geng Rans dengan membawa senjata itu ke dalam supermarket. Dan kemudian menyapa Rocket. Dan geng Rans itu tidak jadi mengacaukan di supermarket itu. Dan malah Rocket yang dipecat karena diduga bagian dari geng Rans itu. Rocket pun sempat ingin menjadi penjahat bersama temannya dengan masuk ke dalam bis dan merampok uang yang dipegang kenek bis itu. Namun tidak jadi karena ia merasa kenek bis itu baik dan berasal dari kota Tuhan juga. Dan ketika turun dari bis, ia berdua melihat ada toko kue dan ingin melakukan perampokan di sana. Namun lagi-lagi mereka gagal karena gadis penjaga toko kue itu cantik dan juga menggoda mereka. Scene berpindah ke dalam pesta perpisahan Benny, di mana Benny ingin keluar dari kota Tuhan bersama pacarnya, yaitu Angelica. Dan di dalam pesta itu, Benny bisa mengumpulkan banyak kelompok untuk ikut berpesta dengannya. Terlihat Lil Z yang mulai tertarik dengan wanita, dan ketika ia mengajak wanita itu untuk berdansa, ternyata ia mendapatkan penolakan. Karena wanita itu sudah punya pasangan. Kemudian Lil Z menghampiri wanita itu yang sedang asik berdansa dengan pacarnya. Ia pun langsung menyuruh pria albino itu untuk telanjang bulat. Dan jika tidak menuruti perintahnya, maka ia akan ditembak oleh Lil Z. Dan terlihat Blackie yang ingin balas dendam kepada Lil Z. Ia pun menyelinap masuk ke dalam kerumunan dan ingin menembak Lil Z. Akan tetapi karena keadaannya begitu, lampunya kedap-kedip, cedak-ceduk, akhirnya yang tertembak adalah Benny, bukan Lil Z. Blackie pun langsung kabur dan Benny pun tewas di tempat. Kemudian Blackie meminta bantuan kepada Carrot untuk membunuh Lil Z. Namun Blackie akhirnya terbunuh oleh Carrot. Dan bisnis Carrot itu juga terancam diambil alih oleh Lil Z. Kemudian scene berpindah kepada Lil Z yang sedang berjalan bersama komplotannya. Lalu ada wanita yang ingin bertemu dengan pacarnya, yaitu Ned, dan berpapasan dengan Lil Z. Ia pun langsung menggodanya, namun ia tertolak kembali dikarenakan mukanya begitu menyeramkan seperti tanggal jatuh tempo. Lil Z yang gengsi akhirnya membuntuti mereka dan kemudian memperkosa perempuan tadi. Sementara pacarnya, yaitu Ned, hanya berbaring tak berdaya. Kemudian masalah itu berlanjut. Lil Z langsung mendatangi rumah Ned, dan Ned pun sangat kesal dengan kedatangan Lil Z ke rumahnya. Namun Ned bisa ditahan oleh adiknya untuk tidak keluar rumah. Dan yang keluar adalah adiknya Ned. Dan ketika ia ingin membunuh Lil Z, namun sayangnya ia malah terbunuh duluan. Lalu Lil Z dan anak buahnya menghujani peluru ke arah rumah Ned. Dan saat itu juga paman dari Ned tewas. Carrot yang mengetahui hal itu langsung memberikan senjatanya kepada Ned untuk membalas semua perbuatan Lil Z kepada keluarganya. Lalu Ned pun secara sadar membabi buta menembaki anak buah dari Lil Z. Di saat itu Ned orang pertama di kota Tuhan yang berani melawan Lil Z secara terang-terangan. Kemudian Lil Z yang terlihat panik atas kejadian semalam, lalu ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyampaikan pesan kepada Carrot bahwa jika Carrot berani membunuh Ned, maka ia tidak akan dibunuh oleh Lil Z. Namun Carrot yang sudah akrab dengan Ned membiarkan Ned tahu berita itu. Kemudian Ned dan Carrot sepakat untuk menyerang Lil Z, dan berhubung ia tidak memiliki banyak senjata, maka mereka sepakat untuk merampok di toko kue, supermarket, bank, dan lain-lain untuk modal beli senjata. Singkat cerita, mereka sudah siap untuk menghadapi Lil Z. Kemudian dua kelompok itu saling balas serangan. Hingga akhirnya kota Tuhan menjadi seperti neraka. Terlihat Rocket yang ingin pergi dari kota itu dengan ditemani kameranya, dan ia pun menjadi pengantar koran.
Kemudian aksi balas dendam kedua kelompok itu menjadi perang terbuka. Dan kota Tuhan itu terbagi menjadi dua bagian. Namun orang tidak bisa seenaknya saja mondar-mandir di dua bagian tersebut. Singkat cerita, pada malam hari terlihat kelompok Keret menyerang kelompok Lil Z dengan bom molotov. Lalu kemudian mereka saling tembak-menembak hingga banyak korban jiwa. Dan sejak saat itu media mulai tertarik untuk meliput di kota Tuhan. Akhirnya Ned pun dipenjara, sementara Lil Z masih berkeliaran di kota itu. Scene berpindah kepada Lil Z dengan anak buahnya yang tersisa sedang membaca koran, di mana isinya kebanyakan berita tentang Ned yang menjadi korban dari Lil Z. Kemudian Lil Z dan anak buahnya mencoba memotret pasukannya agar wajah-wajah kelompok itu bisa masuk ke dalam koran. Dan tentunya yang memotret adalah Rocket. Rocket sangat senang karena ia bisa memotret lagi dan mendapatkan kamera itu dari Lil Z. Rocket pun pergi ke kantor percetakan untuk mencetak foto-foto kelompok Lil Z. Dan ketika Rocket ingin mencuci fotonya, ia pun ditolak oleh Pierre, si tukang cuci foto. Namun beruntungnya ada Regrero yang juga ingin mencuci foto, dan Pierre pun disuruh Regrero untuk sekalian mencuci foto milik Rocket. Namun apesnya ketika Pierre lengah, foto itu dilihat oleh Mariana yang juga seorang fotografer, dan diambil untuk kemudian dimasukkan ke dalam headline berita di koran itu. Rocket yang baru sadar mengenai hal itu, sontak ia langsung menghampiri Mariana dan memarahinya karena ia takut jika Lil Z malah menerornya atas berita itu. Namun tak diduga-duga, ternyata Lil Z senang dengan berita yang ada di koran itu. Sementara Rocket yang sejak tadi memarahi Mariana, ia malah dibayar dan ditawari menjadi fotografer oleh Mariana. Namun ia tetap harus meliput kota Tuhan. Dan dengan hati yang ragu, Rocket pun menyetujuinya. Dan ia diberi fasilitas lengkap seperti kamera, lensa, dan yang lainnya. Scene berpindah kepada Keret yang ingin membebaskan Ned di dalam penjara tanpa harus ada tembak-menembak. Kemudian ia berhasil, sementara Lil Z tetap mempersiapkan senjata-senjata untuk perang kembali melawan Keret. Namun sales senjata itu ditipu oleh Lil Z sehingga ia pulang dengan tangan kosong. Dan itulah kesalahan terbesar Lil Z. Dan ini adalah awal dari akhir cerita. Scene kembali ke adegan awal, di mana seekor ayam yang tadi kabur akhirnya kelompok Lil Z diserang oleh kelompok Keret. Dan baku serang pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan, Tiago dan Lil Z menjarah mobil gas dan menaikinya. Kemudian Tiago pun harus tewas ditembak oleh Ned, dan truk itu pun menabrak. Sementara itu, Rocket pun asik memotret peperangan itu, dan kemudian Ned juga tewas di tangan kelompoknya sendiri. Terlihat Lil Z dan Keret yang sudah tertangkap polisi, dan kemudian Lil Z dibawa ke sebuah rumah kosong untuk dimintai uang dan lain-lain oleh para oknum polisi itu. Dan Lil Z pun dibebaskan. Kemudian semua momen itu dipotret oleh Rocket secara diam-diam. Namun tak disangka-sangka Lil Z yang sudah bangkrut itu harus meregang nyawanya di tangan geng Rans. Dan film pun tamat.